Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin saya setting mood jadi yang sekarang sedang online, yang bisa mendengarkan suara saya, tolong nanti direspon ya. Apakah suara saya sudah bisa didengarkan ini ya? Ya, Pak. Bisa ya? Bisa. Ya, terima kasih. Ini langsung saja, biar kita efektif waktu, semoga bisa cepat terselesaikan. Ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6 sebelumnya. Mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Semoga puasa kita dilancarkan hari ini. Puasa pertama yang bagi yang melaksanakan ya. Terus kemudian yang kedua, saya membebaskan Anda untuk mau menghidupkan kamera ataupun tidak, monggo silakan. Kemudian yang mau izin misalnya ke belakang tidak perlu izin, langsung saja tidak apa-apa. Terus nanti insya Allah ini saya record, saya rekam itu, sehingga kalau nanti Anda pengen ngulang lagi, biar bisa diputar lagi gitu. Ya, saya akan langsung ke materi kita. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menekankan tentang bagaimana struktur algoritma dan bagaimana cara penulisannya. Struktur algoritma dan bagaimana cara penulisannya. Biar ini sinkron. Nanti dengan yang ketiga Anda di praktikum ya, walaupun sekarang sedang daring ya, praktikumnya juga dari rumah, tapi kan karena kita software, insya Allah tetap masih bisa dilaksanakan lah dengan berbasis video tutorial yang disampaikan oleh para asisten. Biar nyambung ya, sekaligus nanti kalau ada sesuatu nanti Anda tahu posisinya ini seperti apa. Karena kadang-kadang kemarin tahun-tahun kemarin pengalaman kita ada yang salah tentang memahami pseudocode dan sintaks seperti itu. Nah ini kita tekankan di sini. Ini yang saya sampaikan tidak akan berdetail, sehingga nanti Anda baca sendiri teks lengkapnya itu di bahan aja yang sudah saya sampaikan. Ya, saya tidak akan menjelaskan detail karena ini sebenarnya 3 pertemuan yang saya jadikan satu. Plus ini pun saya percepat karena pakai online ya, via Zoom juga, biar Anda juga tidak terlalu lama makan kuota dan seterusnya. Yang pertama tentang struktur dasar algoritma. Perlu diketahui bahwa algoritma ya, algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara logis dan sistematis. Ya. Langkah-langkah itu Nah, langkah-langkah itu ada urutannya, ada bentuknya, ada strukturnya. Nah, strukturnya itu ada 3, runtunan atau kita sebut dengan sekuen, yang kedua pemilihan atau selection, yang ketiga looping. Ada yang bentuknya urutan, ada yang bentuknya itu cabang, nanti berarti ada syarat ya atau tidak gitu, dan ada proses pengulangan atau disebut dengan looping. Kita akan bahas satu persatu sekaligus tentang mendalami tentang bagaimana cara menuliskannya dalam bentuk pseudocode. Karena kemarin kan cara penyajian algoritma ya, cara penyajian kan ada 3 ya. Cara penyajian algoritma ada 3, yaitu deskripsi ilmiah atau bahasa natural ya. Yang kedua flowchart dalam bentuk bagan atau gambar alir gitu. Yang ketiga pseudocode. Sekali lagi, cara penyajian algoritma ada 3 ya, yaitu bahasa ilmiah, flowchart, dan pseudocode. Nah, untuk seterusnya nanti setelah Anda dapat materi ini, maka cara penulisan algoritma penyajiannya itu akan pakai pseudocode. Nah, kenapa kok pseudocode? Agar mirip code. Karena nanti tetap algoritma itu kan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika ingin menyelesaikan masalah, maka kan dia pakai metode atau pakai teknik. Nah, teknik itu kemudian disusun berurutan. Ya,
desain berurutan dan seterusnya sampai dia bisa menghasilkan sebuah output atau suatu hasil. Nah, agar langkah ini bisa dijalankan oleh komputer, maka dia harus dibahasakan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa mesin. Tapi kita tidak paham bahasa mesin, sehingga kita butuh konverter, yaitu bahasa pemrograman. Ya, lagi ya, untuk kita bisa memerintahkan komputer biar menjalankan teknik-teknik tadi, urutan tadi, perintah-perintah kita tadi, instruksi kita kepada komputer, maka harus dibahasakan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu menggunakan bahasa pemrograman. Kebetulan yang untuk di kita di teknik industri ini nanti kita pakai bahasanya itu bahasa basic dengan software Visual Studio. Sekali lagi ini sering banyak yang salah juga. Bahasanya basic, ya toh, softwarenya Visual Studio. Karena di dalam Visual Studio itu nanti ada banyak bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman itu memang banyak, sehingga Anda tidak harus terpaku kepada basic. Hanya yang kita belajar itu yang basic, yang gampang lah, dan itu sudah mencukupi untuk kita. Karena kita sebenarnya goal-nya kita itu tetap penyelesaian masalah, ya, tetap menyelesaikan masalah. Goal-nya kita itu tetap penyelesaian masalah, tidak fokus di programmernya. Kalau programmernya nanti bisa diselesaikan oleh teman-teman informatika atau sistem informasi dan sebagainya. Ataupun tak meskipun Anda juga menguasai pemrograman, nah itu lebih bagus lagi, lebih baik. Selama ini saya diminta itu yang buat program dan dia menguasai bahasa pemrograman itu baru satu atau dua orang, ya. Walaupun tema-tema yang tentang ini sudah banyak sekali, sudah banyak, dan kita tidak perlu khawatir kehabisan tentang skripsi ketika kita ambil tentang pemrograman atau sistem informasi. Karena semua teknik yang di industri itu akan lebih efektif dan efisien kalau dibuat dalam bentuk program aplikasi. Serumit apapun itu akan nanti lebih mudah diterima oleh user, oleh industri. Saya pemuda itu kalau sudah dalam bentuk program aplikasi. Kata rumitnya, kata sulitnya si karyawan atau manajer nanti, nah kalau dia harus mengikuti langkah-langkah algoritma itu ya sangat sulit. Nah sekarang sudah ada teknologi komputer yang kita rubah dalam bentuk software gitu ya, dalam bentuk software. Nah, ada 3 bentuk ya, dari bentuk algoritma, yaitu runtunan, selection, dan looping. Nah, sekarang struktur sekuen. Apa itu sekuen? Yaitu suatu struktur program di mana setiap baris akan dikerjakan urut dari atas ke bawah sesuai dengan urutannya. Intinya adalah dia dikerjakan secara berurutan, dilaksanakan secara berurutan. Aksinya itu secara berurutan. Setiap instruksi itu dilakukan satu persatu. Contoh paling mudah itu begini nih yang saya sampaikan di sini. Ini ada bagian, ini flowchart ya, flowchart. Itu kemarin kita belajar flowchart. Itu maka dikerjakan satu persatu. Kalau kita ingin mencari luas persegi panjang, maka baca panjang atau input panjang atau masukkan nilai panjang. Kemudian input lebar. Kemudian hitung luas dengan cara panjang kalikan lebar. Kemudian tampilkan luas. Kenapa kok berurutan? Karena tidak bisa loncat. Loncat itu gimana? Ini misalkan tiba-tiba ngitung luas, sementara panjang dan lebar belum ditentukan. Jadi panjang dan lebar ini kan karena ini input ya, ini bisa dijadikan satu, yaitu input panjang, lebar, ya kan? Nah, sehingga langkah pertama itu input panjang lebar, hitung luas, tampilkan. Nah, ini tidak bisa langsung tampilkan luas kalau belum ditentukan, belum bisa dimasukkan nilai panjang dan lebarnya. Itu namanya berurutan itu seperti ini. Terus bagaimana persyaratannya? Ini tiap instruksi dikerjakan satu persatu, ya, itu harus komplit, ya kan? Karena kurang satu variabel ya tidak bisa jalan, nilainya tidak keluar nanti. Contohnya sederhana tadi, nanti kalau di lingkup industri atau teknik industri rumus lebih kompleks lagi ya. Contohnya yang paling mudah itu tadi, belum bisa walaupun sudah dimasukkan panjang tapi lebarnya belum, ya nggak bisa dikerjakan, nggak akan tampil, outputnya nggak ada. Padahal algoritma itu harus finiteness,
Dia harus punya data senti dan dia harus punya output gitu yang kemarin pelajaran yang kemarin ya. Kemudian tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak ada instruksi yang diulang. Iya, kalau sudah masukkan panjang sudah sekali, tidak masukkan panjang lagi. Urutan instruksi yang dilaksanakan proses sama dengan urutan yang sebagaimana yang tertulis di dalam teks akronimnya harus. Jadi nanti yang dikerjakan di komputer sama yang ada di belakang flowchart sama yang di pseudocode itu sama. Algoritma itu sama dimanapun. Mau pakai bahasa apapun, maksudnya bahasa orangnya sama. Ya, panjang luas ya perhitungannya panjang lebar itu dimanapun sama. Nah, nanti kalau Anda menemukan sebuah algoritma baru, itu mau diterjemahkan dalam bahasa apapun itu harus sama. Outputnya sama, langkah-langkahnya sama. Itu maksudnya ya. Akhir dan instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma yang finiteness tadi. Jadi kalau sudah ada akhir, ya, maka akhir ini akan sama dengan akhir dari instruksi. Outputnya keluar, aksinya selesai, instruksinya sebenarnya juga selesai. Plus defaultnya juga harus sudah berhenti. Gitu. Terus ya. Nah, ini sekaligus sebenarnya ini pelajaran tersendiri, tapi saya ikutkan jadi satu biar nanti nyambung nggak perlu bolak-balik ya. Bagaimana ketika kita ingin menuliskan program itu dalam bentuk pseudocode? Sekali lagi ya, nanti kita akan lebih banyak pakainya itu cara penyajian ini pakai pseudocode yang mirip code, mendekati bahasa pemrograman. Pseudocode itu adalah, kalau definisi saya bacakan dulu. Pseudocode adalah cara generik untuk menerangkan suatu algoritma tanpa menggunakan tata cara penulisan bahasa pemrograman tertentu. Nama sebagaimana namanya, pseudocode tidak dapat dieksekusi langsung pada komputer, tetapi merupakan model dan harus diubah menjadi kode pemrograman yang sebenarnya dan dulu sama detailnya. Kali ini pseudocode itu mirip code, sehingga bukan code, hanya mirip code. Seperti kode-kode sintak, tapi bukan sintak itu sendiri, karena kalau sintak itu hasil dari penulisan dengan bahasa pemrograman. Kalau ini hanya mirip saja, mendekati saja. Ini masih bahasa sebenarnya penyajian algoritma. Belum bahasa pemrograman. Sekali lagi belum bahasa pemrograman, tapi cara penyajian algoritma. Sehingga kemarin perbedaan belajar pemrograman dan belajar bahasa pemrograman adalah kalau belajar pemrograman itu kita belajar menyelesaikan masalah. Cara penyajian ini salah satunya dengan pseudocode. Karena mau kita buat program, nah, kalau mau jadi program maka harus dibahasakan dalam bahasa pemrograman, sehingga bahasa pemrograman itu adalah belajar bagaimana cara aturan memakai bahasa tersebut. Gitu ya. Kemudian pseudocode secara alamiah dapat terdiri dari berbagai bentuk walaupun banyak meminjam tata cara pesan dari bahasa pemrograman yang populer. Oke, terus ya. Pseudocode sendiri ini tentang aturannya diatur dengan cara penulisan tulis satu pseudocode suatu instruksi pada satu baris. Tulis satu pseudocode suatu instruksi pada satu baris untuk satu instruksi. Semuanya hampir mirip dengan yang ada di flowchart. Flowchart itu kan satu instruksi, satu simbol, ya. Sama dengan juga yang di bahasa, karena ini sebenarnya sama, cara penyajiannya yang beda. Yang bahasa ilmiah juga sama. Satu baris itu adalah untuk menuliskan satu kegiatan atau operasional. Pisahkan modul-modul atau kelompok pseudocode instruksi dengan memberikan spasi berbaris untuk membuat pembacaan. Kalau nanti yang kita tulis instruksinya banyak, itu gini. Karena persegi panjangan cuma masih sederhana ya, panjang kali lebar. Tapi nanti kalau sudah ada membuat sebuah program aplikasi, maka instruksinya itu kan banyak. Ya, misalkan tentang penentuan safety stock, gitu. Kita mau perencanaan material, gitu. Penentuan safety stock, penentuan lead time dan sebagainya. Nah itu nanti akan instruksinya itu bisa jadi banyak, bisa ratusan bahkan ribuan. Nah untuk memudahkan kita, maka dibagi-bagi. Kita bagi-bagi. Oh ini satu kumpulan baris ini, misalkan 70 baris itu, ini adalah untuk modul pencarian
service stop, ya. Nah itu nanti dipisahkan per modul. Kenapa? Untuk memudahkan kita dalam dokumentasi, juga dalam rangka pengembangan, dan juga untuk pemanggilan suatu saat nanti ketika kita nanti belajar di pemrograman modular itu nanti di material. Kemudian yang ketiga, berikan tabulasi yang berbeda untuk penulisan pseudocode, instruksi-instruksi yang berada dalam loop atau struktur kondisi. Sehingga ini dikasih jeda, sehingga tidak urut. Ini ya. Jadi gini. Nanti kalau ini untuk input ya, ini untuk eksekusi nanti agak digejolakkan ke dalam gitu. Sehingga nanti ada beda. Ya, kegiatan itu nanti instruksinya itu biar beda. Untuk apa? Memudahkan pembacaan. Nah, bayangkan kalau ini hanya urutan satu terus, nah, nanti agak pusing kita membedakannya pusing. Tapi kalau udah ada bedanya, itu nanti cepat. Sama nih ketika kita nulis pakai bool, kita warnai itu kan nanti kita cepat tahunya itu cepat. Oh, titik intinya ada di sana, kegiatannya di sana, yang cepat. Kemudian yang keempat, lakukan pembatasan jumlah baris. Ya, kalau ini modulnya udah banyak ya, 50 sampai 70 baris lah, instruksi per modul. Ya, tadi tahapan tadi kan ditulis dalam bentuk aksi-aksi tadi nanti akan ditulis dalam bentuk pseudocode, plus nanti juga sama ketika di dalam bahasa pemrograman untuk memudahkan maka dibagi. Ya, bagi itu ya satu pekerjaan untuk satu modul. Terus pseudocode sendiri terdiri dari 3 bagian, diingatkan terus. Ini nanti akan terpakai terus. Bagian judul, deklarasi, dan definisi. Judul, deklarasi, dan definisi. Bagian judul, ya ini. Terdiri dari nama algoritma dan penjelasan. Nama program sebaiknya singkat, namun cukup menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma. Perlu ditambahkan penjelasan mengenai yang dilakukan oleh algoritma. Singkat, ya toh, menggambarkan isinya, plus biasanya kalau itu lebih dari 2 kata dikasih underscore. Judulnya, ya judul. Terus kalau itu nanti kira-kira kok judulnya itu butuh penjelasan, ya dikasih kurung keluar untuk menjelaskan ini tentang algoritma apa atau program apa. Yang kedua, deklarasi. Ini bagian mendeskripsikan semua nama yang akan digunakan dalam algoritma serta identitasnya. Nama di dalam deklarasi dapat berupa konstanta ya, nama variabel, fungsi atau nama prosedur yang lainnya. Jadi gini, deklarasi adalah kita mendeklarasikan siapa saja nanti yang akan terlibat. Contohnya tadi, kalau persegi panjang, luas persegi panjang kan yang terlibat berarti panjang, lebar, dan luas. Ya, panjang untuk memasukkan nilai panjang, lebar untuk memasukkan nilai luas, luas variabel luas untuk menampilkan hasil dari perhitungan panjang kali lebar. Sehingga ada 3 variabel. Nah, semua yang terlibat di dalam algoritma itu maka harus didefinisikan, harus dideklarasikan, harus disebutkan di bagian deklarasi. Ya. Kenapa? Ya nanti kalau dia tiba-tiba muncul di definisi ya enggak akan jalan. Kenapa? Karena belum dideklarasikan, belum disebutkan. Nah, setiap variabel itu pasti dia punya tipe data. Contohnya angka. Angka itu macam-macam. Nah, misalkan nanti nyebutnya bisa integer, real, dan lain sebagainya. Atau dia dalam teks. Contohnya apa? Nama orang, nama pegawai. Berarti string, dan lain sebagainya. Lagi setiap variabel itu pasti punya tipe data. Ya. Kemudian yang ketiga, definisi. Bagian definisi inilah bagian inti dari algoritma yang berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk pernyataan. Tadi kalau kita lihat di flowchart itu maka dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu langkah-langkah, ya aksi-aksi, ya perintah-perintah. Maka ini dituliskan di bagian definisi. Ya, kita membahas sedikit tentang tipe data biar nanti tidak keliru karena kemarin juga ada yang keliru. Variabel tidak dua tipe data. Dan sebenarnya tidak seperti itu.
Tipe data sebuah variabel tipe data adalah ini, tipe data adalah menentukan himpunan nilai yang dimiliki. Jadi misalnya tadi bentuknya apa nih gitu. Panjang itu tipe datanya apa nih? Oh, integer. Nama pegangannya apa nih? Oh, string gitu ya. Itu namanya, itu harus didefinisikan tipe data. Jangan sampai salah. Kalau orang ya jangan diisikan tipe data angka. Kalau dia isinya nilai ya jangan diisikan tipe data karakter. Ya nanti tidak nyambung, nggak bisa dijalankan, harus tepat. Ya. Nah, tipe data sendiri ada dua, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Tipe data dasar ada 6, bilangan bulat atau integer seperti menyebutnya ya, bilangan biasa atau real, bilangan tetap atau konstanta, gitu ya, karakter atau chart, yang kelima logik atau boolean, yang keenam string. Ya. Nanti ngisinya ketika kita buat algoritma dengan pseudocode, maka nanti tipe datanya yang ini yang di dalam kurung integer, chart, boolean, string. Misalkan contoh string ya, nama mahasiswa titik dua mahasiswa titik dua string. Nanti variabelnya namanya mahasiswa, tipe datanya string. Terus panjang titik dua integer, berarti nama variabelnya panjang, tipe datanya integer. Jangan salah ya. Kemudian tipe data bentukan adalah tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar. Nah, ini ada larik dan rekaman. Record nanti di pelajaran berikutnya. Contoh, ini contoh ya. Contoh yang tadi tentang perhitungan luas persegi panjang. Kalau dituliskan dalam flowchart nanti ini panjang, lebar, hitung luas, panjang, lebar, dan tampilan luas. Nah sekarang kalau ini flowchart ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pseudocode, maka jadinya seperti ini. Ini bagian judul, ingat ya, bagian judul algoritma luas persegi panjang. Ini keterangan kalau mau ditambahkan. Nah, nanti Anda bisa banyak juga misalkan algoritma penentuan reorder point, algoritma penentuan break even point, algoritma penentuan jumlah tenaga kerja, algoritma penentuan kinerja perusahaan dan seterusnya. Ya, itu kalau butuh keterangan, berikan keterangan di sini. Yang kedua deklarasi adalah semua variabel yang terlibat di algoritma ini. Ada panjang, lebar, luas. Panjang, nilai tipe datanya integer. Ini tambahan keterangan kalau mau ditambahkan. Ini panjang harusnya di sini ya. Ini karena ini tambahan keterangan. Lebar, integer, luas, tipe datanya integer. Karena tipe datanya sama, ini bisa dijadikan satu. Panjang, koma lebar, koma luas, titik dua, integer. Jangan sampai salah. Bagian deklarasi. Yang kedua bagian deskripsi atau bagian definisi sama ya. Ini adalah menerjemahkan dari ini tadi, yang flowchart ini tadi. Sehingga ininya isinya sama. Baca panjang, baca lebar, read atau input nilai panjang, nilai lebar. Setelah itu hitung luas, panjang kali lebar. Tampilkan luas, write luas. Gitu ya. Oh ya ini ada tambahan satu lagi, jangan lupa tulis n algoritma di sini ya. N algoritma. Itu ya. Cara penulisannya seperti ini. Ingat, ini cara menuliskannya dalam bentuk pseudocode. Ini cara menuliskannya dalam bentuk pseudocode. Jangan sampai ini dikatakan sintaks, tapi ini pseudocode. Jangan sampai keliru. Sekali lagi ini cara penulisannya, penyajian algoritma dalam bentuk pseudocode. Nah, nanti kita akan sering pakainya yang seperti ini. Nah, kemudian ketika kita sudah menuliskannya dalam bentuk pseudocode, ini kan mirip code, mirip sintaks. Nah, ini kemudian kita terjemahkan dalam bahasa pemrograman. Nah, pertama kita desain dulu. Ini untuk menampilkan panjang, lebar, luas. Detailnya nanti ada di praktikum ya. Nah, ini panjang, ini lebar, ada text box ya, text box, kemudian text box untuk menampilkan luas yang ada di sini. Ini button ya, button. Nah, sebenarnya yang paling pokok ini yang hitung ini, yang ini tambahnya saja. Nah, nanti bagaimana Anda menggunakan tombol-tombol ini nanti dipelajari di praktikum. Nah, kemudian ini yang sudah kita desain.
Kenapa kok kemarin kita pakai Visual Studio? Karena semuanya sudah ada. Kita tinggal pakai saja. Kita tidak perlu coding lagi untuk membuat persegi panjang, untuk input tombol dan sebagainya. Kita tidak perlu coding lagi. Maksudnya coding untuk membentuk ini. Karena sudah tersedia. Nah, kita tinggal pakai saja. Nah, ini yang lebih mudah. Nanti kalau kita belajar coding buat persegi dan sebagainya, kelamaan. Waktunya tidak cukup. Ya. Nah, kita tinggal pakai ini saja. Nah, terus kemudian algoritma yang pseudocode tadi kemudian kita terjemahkan dalam bahasa pemrograman. Caranya gimana? Yang di button ini, button itu kita klik 2 kali, kemudian kita tuliskan ini. Ya. Kita tuliskan di dalam bahasa pemrograman. Ini sudah jadi bahasa pemrograman. Kita sudah nuliskan dalam bahasa pemrograman. Jadi seperti ini. Program perhitungan persegi panjang, deklarasi, dim ini untuk mendeklarasikan panjang S integer, panjang tipe datanya integer, lebar tipe datanya integer, luas tipe datanya integer. Ini juga bisa dijadikan satu dim panjang lebar S integer. Ya. Dan jangan lupa walaupun ini tanpa dituliskan ini nanti komputer tetap menjalankan, tapi secara dokumentasi lebih sistematis, lebih komplit dan memudahkan, tetap dituliskan judul, deklarasi dan deskripsinya atau definisi. Ya, tetap dituliskan. Nah, biar tidak dikerjakan oleh komputer, artinya tidak ikut dieksekusi, maka kasih tanda kutip ini. Nanti yang ditulis yang ini sama ini. Gitu. Ya. Kemudian deskripsi ini tadi sama. Bagian algoritma yang nanti akan dieksekusi. Panjang masukkan pada text box panjang. Ini text box panjang yang di sini. Lebar masukkan nilai lebar masukkan di text box lebar di sini dan dihitung. Kemudian hasilnya ini ditampilkan di text box text box luas untuk menampilkan hasil. Sehingga ini ketika sudah dieksekusi jadi seperti ini 10 kali 6 60. Nah, ini kali lagi teks TXT panjang untuk memasukkan nilai panjangnya, TXT lebar dan TXT luas. Ya, jangan sampai lupa, jangan sampai keliru lagi bahwa yang seperti ini namanya sudah menjadi sintaks. Algoritma yang ditulis dengan penyajian pseudocode yang sudah diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Inilah yang dieksekusi oleh komputer. Namanya sintaks, bahasa pemrograman. Kebetulan kita nulisnya pakai bahasa basic dengan software Visual Studio. Nanti kalau ditulis dalam bahasa yang lain, misalkan C, C++, Java, cara penulisannya beda, pendeklarasiannya beda, cara eksekusinya beda, tapi tetap hasilnya harus sama. Hasilnya harus sama. Nah, sintaknya nanti beda cara penulisan. Sehingga belajar bahasa pemrograman adalah belajar bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Ini ya, ini untuk sekuen, ya. Untuk sekuen urunan. Sekarang yang kedua, struktur yang kedua, tadi struktur ada 3 ya, sekuen, runtunan, yang kedua selection atau percabangan. Nah, struktur percabangan atau selection-nya adalah struktur program yang melakukan proses pengujian, sehingga di sana ada syarat. Terpenuhi enggak syaratnya? Kalau terpenuhi seperti apa? Kalau tidak nanti seperti apa? Kalau syaratnya terpenuhi nanti ada aksi apa? Kalau tidak terpenuhi nanti aksinya apa? Ya, namanya percabangan. Ada syarat yang harus dipenuhi gitu. Untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Contohnya lulus tidak gitu misalkan. Nilai D lulus atau tidak. Berarti kan ada proses. Satu nilai dinilai di tes syarat D atau tidak. Kalau D berarti tidak lulus misalkan. Atau syarat angka atau misalkan kalau nilai 80 ke atas A, 60 ke atas B, 50 ke atas C. Nah, itu kan ada proses persyaratan untuk menentukan apakah dia itu nilainya apa, gitu ya.
Nah, struktur pemilihan ini dengan menggunakan instruksi if. If atau jika syarat terpenuhi dan apa, ya. Nah, pada selection itu ada 3 kondisi, 1 kasus, kondisi true, 2 kondisi, 2 kasus atau true and false, dan lebih dari 2 kasus atau kondisi nested atau percabangan. Saya tidak akan bahas satu persatu, saya akan contohkan. Nanti detailnya Anda baca sendiri di bahan ajar. Saya akan contohkan untuk satu kasus, ya. Misalkan algoritma mencetak kelulusan siswa. Ya. Ada kasus bahwa nanti kita diminta untuk menentukan algoritma atau membuat program untuk menentukan kelulusan siswa diketahui dari hasil nilainya. Siswa lulus diketahui dari hasilnya. Seorang siswa dikatakan lulus jika nilainya lebih besar atau sama dengan 60. Nah, sekarang bagaimana? Pertama kita tuliskan dalam bentuk pseudocode-nya. Ingat, pseudocode ke bagian judul, deskripsi, dan definisi. Pseudocode-nya ini bagian judul, algoritma nilai siswa, deklarasinya apa nilai siswa, kemudian deskripsinya, langkah-langkahnya. Ya, mau dibuat dalam bentuk voucher dulu, silahkan. Ya. Masukkan nilai siswa jika if syaratnya, ya, nilai siswa jika lebih dari 90 dan apa? Berarti siswa lulus. Untuk satu kasus. Sehingga yang diselesaikan adalah yang lebih dari nilainya sama dengan 60. Jika ini variabel, ini syarat, dan aksinya apa? Itu N, ya, ingat ya, ada syarat yang harus ini dalam bentuk pseudocode. Nah, kemudian kalau kita tulis dalam bentuk bahasa pemrograman ya, jadi seperti ini. Kita desain dulu, kita tentukan, ya, kebetulan ini nanti ini untuk masukkan nilai siswa, ini txt nilai, masukkan nilai, dan hasilnya itu kita masukkan dalam bentuk text box juga. Tapi kalau tidak mau dalam bentuk text box langsung message juga bisa, ya. Hanya kita ngomong dalam bentuk text box kalau ini. Judul deklarasi dinilai as integer, dim keterangan as string karena keterangan tulisan. Deklarasinya, langkahnya atau instruksinya atau perintahnya adalah ini nilai, ya, masukkan di teks nilai teks. If nilai syaratnya lebih dari 90 dan keterangan mahasiswa, sehingga hasilnya nanti kalau disusun jadi seperti ini. Ya, masukkan nilai, klik proses, ya. Tadi sintak ini dituliskan di sini ya, klik 2 kali nanti muncul, dituliskan ini ya. Klik, kalau dia nilai lebih dari 60, maka mahasiswa lulus. Gitu ya. Dan yang lain sebagainya. Sebagainya itu nanti kan ada yang 2 kasus, ada yang nested, ada yang bocor. Ini yang 1 kasus. Kalau mau jadi 2 kasus, ya berarti then apa? Ngulang atau tidak lulus keterangan, kan itu. Kalau 1 kasus kan mahasiswa lulus. Kalau mau 2 kasus, ya keterangan yang lain. If, else, if, nilai, then, else. Jadi di sini ada else, tidak lulus atau mengulang, remedi dan sebagainya. Itu kalau 2 kasus. Kalau tidak lebih dari 2 kasus, nested namanya. Tadi misalkan nilainya apa? Jadi A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu ya. Detailnya nanti dibaca sendiri di Kemudian yang ketiga, ya, struktur yang ketiga tadi ada sequence, selection, dan looping. Terakhir, ya. Setelah ini kita tutup setengah jam kurang lebih ya, semoga tidak makan kuota. Perulangan yaitu merupakan kemampuan bahasa pemrograman untuk mengulang-ulang sebuah perintah atau suatu kondisi terpenuhi. Yaitu perulangan digunakan untuk menghindari penggunaan penulisan perintah secara berulang. Nah, sekali lagi, bahwa kemampuan komputer yang kita manfaatkan adalah memori dan kecepatannya. Memori dan kecepatan itu perhitungannya ya, kecepatan menghitung dan memorinya. Termasuk ini, ya, termasuk menentukan ini, pengulangan, perhitungan pengulangan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyetak angka atau menyetak sebuah
perintah atau kita minta nomor jalan satu, kalau kita harus menuliskannya satu persatu lagi, kan lama. Sehingga itu bisa diminimalisir dengan looping. Sehingga kita tidak perlu menuliskan instruksinya lagi. Dengan looping nanti dia otomatis komputer akan mengulang sampai syarat itu tidak terpenuhi, atau sampai syarat mana, atau sampai range mana ya yang kita berikan. Formulanya pakai for, ya, pencacah atau pakai inisialisasi dulu ya, penentuan harga awal ya, nilai awal sampai akhirnya apa. Kemudian itu lakukan aksi and for. Pencacah harus bertipe integer atau karakter. Aksi terdiri atas satu lebih instruksi yang diulang, nilai awal harus kurang dari nilai akhir, ya tidak mungkin dong masuk 10 ke 1, ya tidak bisa. Ya, nilai awal harus kurang dari nilai akhir. Kemudian tahap awal pencacah diinisialisasi atau ditentukan harga awalnya dulu. Mau dimulai dari sekarang. Dari nilai apa? Dari 0, dari angka 1, atau dari tahapan yang keberapa, atau dari iterasi yang keberapa. Sebagai nilai awal. Ya. Kemudian jumlah pengulangan adalah nilai akhir dari dikurangi nilai awal. Akan berapa banyak dia akan diulangi adalah pengurangan dari nilai akhir dikurangi nilai awal. Nah, ini ya. Kalau kita mau nyetak, contoh paling mudah itu kalau kita ngeprint. Kita main ngeprint file kita itu sama berapa kali, ya, 10 kali. Berarti dia nanti komputer akan memeriksa nilai awalnya itu 1, dia akan selesai pada bilangan ke-10 atau iterasi yang ke-10. Berarti nanti dia akan berhenti ketika dia mendeteksi ada angka 11. Oh, berarti sudah tidak masuk angka 11, berarti dia berhenti. Atau 11 kurangi 1, 10 kali. Logikanya seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Oke, contoh, ini mencetak bilangan. Ya, ini sudutnya. Dan mencetak bilangan, ini judul, deklarasi I. Kita akan nyetak I itu sampai ke N. Berarti for I 1 to N do. Untuk nilai, ya, nilai dari 1 sampai dengan N, maka lakukan cetak write I, cetak I, N4. Ya, lagi ya, judul, deklarasi, deskripsi atau definisi. Sehingga dia nanti komputer itu akan diperintah untuk mencetak angka 1 sampai dengan N. Tidak hanya angka, sekali lagi tidak hanya angka, bisa iterasi, bisa perintah, bisa kegiatan. Atau apapun pekerjaan ini kita perintahkan komputer untuk mengulangnya. Nanti kalau Anda di dunia simulasi, Anda akan kenal iterasinya sampai berapa kali sehingga dia dalam kondisi steady state. Stagnan, ready, gitu ya. Dan nanti akan diulang sampai berapa kali. Atau dia sampai ke optimalnya itu berapa. Nah, nanti fungsinya ada di situ, tapi dasarnya dari sini. Dari looping seperti ini. Nah, ini kemudian kita tuliskan dalam bentuk bahasa pemrograman. Ya, kita desain dulu, kemudian kita tuliskan dalam bahasa pemrograman. Jadi seperti ini. Judul, deklarasi, dim I, integer, dim N, batas akhir, integer, kemudian ini adalah ini. Ya, list box. Ya. List box, kemudian N itu bentuknya angka yang dimasukkan di txt N ini ya. N itu adalah bentuknya value angka yang dimasukkan dari txt N text ini. Deskripsi for I 1 to N, untuk I 1 sampai dengan N, maka tampilkan sini ya. Nah, inilah pentingnya kenapa kita kemudian harus bisa membedakan antara pseudocode dan sintaks. Ya, ketika nanti kita sudah menuliskannya dalam bentuk bahasa pemrograman, nanti dia jadinya bisa berbeda. Gitu. Yang sama itu algoritmanya, baik ditulis dalam bentuk bahasa ilmiah, flowchart ataupun pseudocode itu sama. Tapi ketika nanti kita sudah bahasakan dalam bahasa pemrograman, dia sudah dalam bentuk sintaks, kumpulan code, source code itu maka nanti. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan untuk hari ini.
kira sudah bisa diterima ya. Kalau ada yang mau disampaikan, kalau tidak ada kita cukupkan sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, sekali lagi silakan dipelajari bahan ajarnya. Terus nanti Anda akan mendetailkan lagi cara penulisannya kemudian di praktikum. Terus kemudian ya, terus bedakan ya, karena intinya struktur ada 3, sekuen, selection, dan looping. Terus cara penulisannya ada 3, penyajian algoritma ada 3, yaitu bahasa ilmiah, flowchart, dan pseudocode, dan titik tekankan bedakan mana yang disebut dengan pseudocode dan mana yang disebut dengan singkat. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, selamat beraktivitas. Saya cukupkan materi untuk siang hari ini dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.